reaksi sebelum kita masuk ke kinetika fotokimia, kita masuk dulu ke penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan reaksi fotokimia. Jadi untuk melihat apa yang dimaksud dengan reaksi fotokimia, kita lihat saja perbedaannya dengan reaksi termal atau reaksi kimia biasa ya. Jadi reaksi termal itu artinya reaksi yang kalau fotokimia kan diinisiasi oleh cahaya, kalau termal itu diinisiasi dengan oleh suhu. Jadi reaksi termal itu reaksi kimia biasa. Nah, reaksi kimia biasa kan lajunya akan meningkat. Kalau umumnya laju reaksi kimia akan meningkat jika suhu dinaikkan. Nah, untuk reaksi fotokimia, dia diinisiasi oleh cahaya. Jadi, reaksi fotokimia hanya dapat berlangsung jika diinisiasi oleh cahaya atau ketika dia menerima energi atau cahaya. Jadi, dalam fotokimia, dibahas tentang efek radiasi terhadap reaksi kimia dan membahas tentang kecepatan dan mekanisme reaksi yang diinisiasi oleh cahaya. Jadi, kalau tidak ada cahaya, maka reaksi ini tidak bisa berlangsung. Kemudian, reaksi fotokimia menerima energi pengaktifannya. Jadi, setelah suatu atom atau molekul menerima energi berupa cahaya, atom atau molekul tersebut dikatakan menjadi teraktifkan. Jadi, dia menerima energi pengaktifannya dari penyerapan foton cahaya oleh molekul-molekul. Oke. Nah, reaksi termal biasa yang tidak memerlukan cahaya atau bisa berlangsung dalam gelap memperoleh energi pengaktifannya melalui tumbukan antar molekul yang acak dan berurutan ya, sehingga menghasilkan tumbukan yang efektif kan. Nah, jadi reaksi termal hanya berlangsung jika delta G-nya negatif kan waktu itu ya. Delta G-nya lebih kecil daripada 0 atau delta G-nya turun. Nah, jika energi bebas bertambah, tidak ada reaksi yang mungkin terjadi. Ini kita sudah bahas pada kriteria kespontanan proses kan? Nah, salah satu kriteria kespontanan proses adalah perubahan energi Gibbs atau perubahan energi bebas Gibbs. Nah, reaksi dikatakan spontan atau bisa terjadi jika perubahan energi Gibbs-nya lebih kecil daripada 0 atau energi Gibbs selama reaksi berlangsung itu turun. Tapi jika delta G-nya atau perubahan energi Gibbs-nya lebih besar dari 0 atau positif, itu artinya energi Gibbs naik selama reaksi berlangsung. Nah, sehingga reaksi tidak bisa berlangsung atau bukan tidak bisa berlangsung, reaksi tidak berlangsung secara spontan. Jadi saya ulangi, pada reaksi termal biasa yang memperoleh energi pengaktifannya melalui tumbukan antar molekul yang acak dan berurutan. Nah, reaksi termal hanya berlangsung jika disertai dengan penurunan energi bebas. Jadi delta G-nya lebih kecil dari 0. Kalau delta G-nya lebih kecil dari 0 kan itu artinya energi Gibbs akhir lebih kecil dibandingkan energi Gibbs awal. Atau dengan kata lain, energi Gibbs turun, energi bebas turun. Sedangkan kalau energi Gibbs-nya bertambah atau energi Gibbs akhir lebih besar daripada energi Gibbs awal atau delta G-nya lebih besar dari 0, maka reaksi tidak berlangsung atau reaksi tidak berlangsung spontan. Itu ya untuk reaksi termal. Ini reaksi termal itu memperoleh energi memperoleh energi pengaktifnya melalui tumbukan antar molekul. Nah, tumbukan antar molekul ini kan akan semakin meningkat ya jika suhu dinaikkan. Itulah sebabnya dikatakan reaksi termal yang bergantung pada suhu. Jadi adanya kenaikan suhu maka akan meningkatkan atau ya, memperbanyak tumbukan antar molekul atau tumbukan antar atom ya, karena energi kinetik molekul-molekul atau atom-atom itu menjadi meningkat. Nah, bedanya untuk reaksi fotokimia, nah ada jadi pengaktifan secara termal itu bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan energi atom atau molekul sehingga mampu bereaksi. Nah, jadi bukan hanya dengan menaikkan suhu naik, tumbukan antar molekul kan akan lebih sering terjadi ya, karena energi kinetik molekul itu akan semakin besar. Nah, pengaktifan secara termal bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan energi atom atau molekul, sehingga dia dapat bereaksi. Jadi, diketahui bahwa atom atau molekul bisa menyerap cahaya. Jadi, molekul bisa terdisosiasi atau bisa terurai jika menyerap kuanta radiasi energi yang cukup besar. Jadi, suatu reaksi bisa juga berlangsung tanpa diaktifkan secara termal. Itu dengan cara diberikan radiasi
Contohnya, suatu molekul dapat terdisosiasi atau dapat terurai jika dia menyerap kuantar radiasi atau energi radiasi yang cukup besar. Nah, penyerapan energi tadi akan menghasilkan molekul atau atom yang teraktifkan atau yang jadi kalau suatu molekul atau atom diberi radiasi, nah dia dikatakan teraktifkan. Atau sebenarnya sih bukan tidak langsung disebut teraktifkan ya. Jika suatu molekul atau atom mendapatkan energi berupa radiasi, maka elektron dalam atom atau molekul tersebut bisa mengalami eksitasi. Nah, kemudian jika pengaktifannya cukup besar, maka reaksi dapat berlangsung. Inilah dikatakan molekul yang teraktifkan. Jadi molekul atau atom yang teraktifkan adalah molekul atau atom yang jika dikenai energi radiasi, elektron-elektron dalam atom atau molekul tersebut mengalami eksitasi. Jadi, nah ini bisa dicapai jika energi pengaktifan atau energi yang berupa radiasi itu cukup besar. Nah, dengan cara ini, maka penyerapan radiasi atau penyerapan cahaya dapat mempercepat ya satu reaksi ya, bisa. Jadi, biasanya berbanding lurus. Semakin banyak kuantitas atau jumlah energi radiasi yang diserap oleh molekul atau atom, maka laju reaksinya juga akan semakin meningkat. Jadi, untuk reaksi yang berlangsung dengan adanya, yang hanya dapat berlangsung dengan adanya cahaya, reaksi fotokimia, kuantitas radiasi itu berbanding lurus dengan laju reaksi. Oke ya. Nah, bahkan karena dia hanya dipengaruhi oleh cahaya, maka reaksi-reaksi seperti ini bisa berlangsung pada kondisi di mana pengaktifan termal tidak efektif, atau bisa berlangsung pada kondisi di mana suhu itu rendah. Jadi bedanya itu ya, reaksi termal dengan reaksi fotokimia. Jadi reaksi termal, dia akan memperoleh energi pengaktifannya melalui tumbukan antar molekul. Jadi kalau suhu dinaikkan, maka tumbukan antar molekul lebih sering terjadi ya, sehingga energi pengaktifan untuk reaksi tersebut akan menjadi meningkat. Jadi kelemahan energi reaksi termal itu dia sangat bergantung pada suhu. Maka reaksi ini tidak bisa berlangsung pada suhu yang rendah, atau lajunya akan lambat pada suhu yang rendah. Nah, untuk reaksi fotokimia, dia diinisiasi oleh cahaya. Jadi, energi pengaktifan untuk reaksi fotokimia itu diperoleh dari radiasi yang dikenakan ke molekul atau atom-atom reaktan. Jadi, meskipun suhunya rendah, maka reaksi fotokimia bisa tetap berlangsung selama ada radiasi, atau selama ada cahaya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, tidak ada. Saya kira jelas ya bedanya antara reaksi termal dengan reaksi fotokimia. Nah, kecepatan reaksi termal yang tidak terkatalisis, ini reaksi kimia yang belum ada katalisnya ya. Jadi reaksi kimia biasa, maksudnya tidak melibatkan katalis, pada konsentrasi tertentu hanya dapat diubah dengan mengubah suhu ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk reaksi termal yang tidak terkatalisis, laju reaksi bisa ditingkatkan dengan menaikkan suhu. Karena umumnya, saya bilang umumnya ya, berarti tidak semua, tapi umumnya laju reaksi kimia berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Berbanding lurus dengan suhu. Jika suhu meningkat, laju reaksi juga meningkat. Ini umumnya, meskipun ada juga yang tidak seperti itu. Khususnya untuk reaksi enzimatis, ada enzim-enzim tertentu, jadi ada enzim-enzim tertentu yang justru dia menjadi inaktif jika suhu dinaikkan. Maka penjelasan tadi tidak berlaku untuk reaksi enzimatis yang seperti ini. Jadi ada beberapa reaksi enzimatis justru lebih cepat lajunya jika suhu itu diturunkan. Jadi umumnya laju reaksi kimia yang tidak terkatalisis pada konsentrasi tertentu itu meningkat dengan meningkatnya suhu. Nah, tapi untuk reaksi fotokimia, kecepatan reaksi itu dikontrol dengan mengubah intensitas cahaya yang dipakai atau intensitas radiasi yang dikenakan ke molekul-molekul atau atom-atom reaktan. Dalam hal ini, jumlah molekul yang teraktifkan bergantung pada intensitas cahaya, sehingga konsentrasi molekul yang teraktifkan dikatakan berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang dijatuhkan pada molekul atau atom reaktan. Jadi, untuk reaksi fotokimia, energi radiasi yang diserap ya oleh atom-atom atau molekul reaktan itu
berbanding lurus dengan atom atau molekul yang nantinya teraktifkan. Semakin banyak radiasi yang dikenakan, maka semakin banyak molekul atau atom reaktan yang menjadi teraktifkan. Dengan demikian, reaksi akan lebih cepat terjadi atau laju reaksinya akan menjadi semakin besar. Jadi bedanya reaksi fotokimia dengan reaksi termal. Yang satu dipengaruhi oleh suhu, sedangkan yang satunya dipengaruhi oleh radiasi cahaya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Ibu, kan ini reaksi fotokimia, dia kan melibatkan cahaya. Nah, ini Bu, cahayanya bisa, maksudnya dalam cahaya apa saja? Kan ada cahaya UV, cahaya tampak. Iya. Jadi bebas itu, Bu, cahaya. Yang penting Pokoknya radiasi. dia radiasi cahaya ya, bukan radiasi radioaktif ya, radiasi cahaya. Bisa cahaya, tapi umumnya adalah cahaya UV. Umumnya ya, UV. Jadi, bisa cahaya apa saja. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Oke, saya lanjut ya. Karena pengaktifan secara fotokimia tidak bergantung pada suhu ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi di slide. Nah, jadi pengaktifan secara fotokimia itu bisa berlangsung pada suhu rendah. Jadi tidak perlu mengubah suhu untuk meningkatkan lajunya. Jadi tidak bergantung pada suhu. Jadi maka kecepatan pengaktifan juga tidak bergantung pada suhu. Jadi karena pengaktifan secara fotokimia itu bukan fungsi dari suhu atau dia tidak bergantung pada suhu, maka lajunya juga tidak bergantung pada suhu. Nah, kalau ada reaksi fotokimia yang lajunya naik jika suhu dinaikkan, itu bukan berarti suhu itu mempengaruhi reaksi fotokimia. Jadi biasanya suatu reaksi fotokimia itu biasanya diikuti oleh reaksi termal. Jadi setelah reaksi fotokimia terjadi, nanti akan diikuti oleh reaksi termal. Nah, reaksi termal inilah nantinya yang akan meningkat lajunya jika suhu dinaikkan. Jadi, ada beberapa reaksi fotokimia yang diikuti oleh reaksi termal. Jadi, jika suatu reaksi fotokimia itu naik lajunya dengan kenaikan suhu, berarti bukan berarti reaksi fotokimianya yang dipengaruhi oleh suhu. Tapi yang dipengaruhi oleh suhu adalah reaksi termal yang merupakan lanjutan dari suatu reaksi fotokimia. Nanti kita lihat, ada beberapa reaksi fotokimia yang dilanjutkan oleh reaksi termal. Jadi dia merupakan serangkaian reaksi. Tidak hanya satu tahap saja, yaitu reaksi fotokimia saja, tapi dia diikuti oleh reaksi termal. Jadi kalau reaksi tersebut naik lajunya jika suhu dinaikkan, berarti bukan reaksi fotokimianya ya yang dipengaruhi, tapi reaksi termal yang merupakan lanjutan dari reaksi fotokimia. Oke. Nah, pada reaksi spontan, cahaya, kita sudah masuk ke reaksi fotokimia ya. Nah, kita tinggalkan reaksi termal. Masih reaksi termal masih tadi disebut-sebut ya. Nah, kita belum pindah ke sini. Saya kira sudah mau masuk ke hukum fotokimia. Oke, pada reaksi spontan, cahaya berperan mempercepat reaksi termal. Jadi dikatakan cahaya bisa bertindak sebagai katalis. Nah, pada reaksi tidak spontan, bedakan spontan dengan tidak spontan ya. Kalau reaksi spontan kan berarti perubahan energi bebasnya itu negatif ya, atau energi Gibbs turun selama reaksi berlangsung. Itu reaksi spontan. Jadi pada reaksi spontan di mana delta G-nya lebih kecil dari 0 atau energi Gibbs turun selama reaksi berlangsung, cahaya berperan mempercepat reaksi termal. Jadi cahaya bisa dikatakan bersifat sebagai katalis. Untuk reaksi yang tidak spontan atau untuk reaksi yang energi Gibbs-nya naik selama reaksi tersebut berlangsung atau perubahan energi Gibbs-nya itu lebih besar daripada 0, energi radiasi yang diserap oleh sistem membesar energi bebas reaksi. Oke ya. Jadi untuk reaksi-reaksi yang tidak spontan, kalau ada energi radiasi yang dikenakan terhadap molekul-molekul reaktannya, energi radiasi ini digunakan untuk memperbesar energi bebas reaktan. Kalau energi bebas reaktannya lebih besar, dinaikkan sehingga nantinya dia bisa lebih besar daripada energi bebas produk, maka delta G-nya akan menjadi lebih kecil dari 0 ya. Ya,
Kalau energi bebas reaktannya besar daripada energi bebas produk, berarti kan energi bebas akhir lebih kecil daripada energi bebas awal. Itu artinya delta G-nya menjadi lebih kecil dari nol atau bernilai negatif. Jadi itu bedanya. Jadi saya ulangi, pada reaksi spontan, cahaya berperan untuk meningkatkan laju. Jadi dia bisa bertindak sebagai katalis. Tapi untuk reaksi tidak spontan, dia tidak bisa bertindak sebagai katalis lagi. Tapi gunanya cahaya ini yaitu untuk memperbesar energi bebas reaktan sampai cukup besar dibandingkan energi bebas produk, sehingga nantinya delta G-nya yang tadinya lebih besar dari nol akan menjadi lebih kecil dari nol, sehingga reaksi bisa spontan terjadi. Jadi untuk reaksi tidak spontan, cahaya itu digunakan untuk mengubah reaksi tersebut menjadi reaksi spontan. Tapi untuk reaksi spontan, cahaya digunakan untuk meningkatkan laju. Oke, jelas? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya kira jelas ya. Apa fungsi dari radiasi untuk reaksi termal? Ya, jadi pada reaksi spontan, dia akan meningkatkan laju reaksi termal. Untuk reaksi tidak spontan, dia akan memperbesar energi bebas reaktan, sehingga nantinya energi bebas bisa menjadi perubahan energi bebas akan menjadi negatif. Kalau tidak spontan kan delta G-nya lebih besar dari nol ya. Kalau delta G-nya lebih besar dari nol, itu artinya energi bebas produk lebih besar daripada energi bebas reaktan, atau energi bebas akhir lebih besar daripada energi bebas awal. Tapi dengan adanya cahaya, kondisinya bisa dibalik. Yang tadinya tidak spontan bisa menjadi spontan. Oke, yang tadinya delta G-nya lebih besar dari nol bisa menjadi delta G lebih kecil daripada nol. Oke, sudah ya. Kita tinggalkan perbedaan reaksi termal dan reaksi fotokimia. Kita masuk ke hukum-hukum fotokimia. Jadi ada dua hukum fotokimia. Jadi hukum pertama fotokimia itu biasa juga disebut sebagai hukum Grotius-Draper. Nah, menyatakan bahwa cahaya yang diserap dapat menghasilkan reaksi kimia secara efektif. Tapi tidak berarti semua proses penyerapan cahaya akan menghasilkan reaksi kimia. Jadi tidak berlaku sebaliknya ya. Jadi saya ulangi, hukum pertama fotokimia atau hukum Grotius-Draper ini menyatakan bahwa cahaya yang diserap dapat menghasilkan reaksi kimia secara efektif. Tapi tidak berarti bahwa semua proses penyerapan cahaya akan menghasilkan reaksi kimia. Berbeda ya? Berbeda. Nah, mengapa demikian? Sebab atom-atom atau molekul dia kan bisa menyerap cahaya, tapi belum tentu dia bisa mengaktifkan atom atau molekul. Mengapa? Karena bisa saja radiasi yang diserapnya itu dipancarkan kembali sebagai dalam bentuk spektrum garis atau spektrum pita. Sehingga pada keadaan ini penyerapan cahaya tidak menghasilkan reaksi. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi atom tadi kan sudah disebutkan di awal, atom baik atom dan molekul-molekul bisa menyerap radiasi. Nah, radiasi yang diserap oleh atom dan molekul-molekul ini belum tentu bisa menghasilkan suatu reaksi. Ya, bergantung. Kalau semua radiasinya diserap oleh atom atau molekul-molekul tadi, maka bisa berlangsung reaksi kimia atau bisa menghasilkan reaksi kimia. Tapi kalau ada radiasi yang dipancarkan dalam bentuk spektrum garis atau spektrum pita, maka kemungkinan reaksi tidak bisa berlangsung. Karena energinya tidak cukup ya. Kan dia butuh, atom atau molekul itu butuh energi radiasi yang cukup agar elektron dalam atom atau molekulnya itu bisa tereksitasi. Tapi kalau misalnya energi yang datang ke atom atau molekul itu ada yang diserap tapi ada juga yang dipancarkan, itu kan berarti energinya bisa jadi tidak cukup ya untuk mengeksitasikan elektron. Kalau tidak terjadi eksitasi elektron, maka atom atau molekul dikatakan tidak teraktivasi. Nah, nantinya reaksi kimia, kita sudah masuk fotokimia ya, jadi nantinya reaksi fotokimia itu tidak bisa berlangsung. Jadi saya ulangi ya, jadi atom dan molekul bisa menyerap radiasi. Nah, radiasi yang diserap dapat menghasilkan reaksi kimia secara efektif. Dapat ya.
Tapi tidak berarti bahwa semua proses penyerapan cahaya akan menghasilkan reaksi kimia. Kalau ada cahaya atau radiasi yang dipancarkan kembali oleh atom atau molekul, bisa jadi reaksi fotokimia tidak berlangsung. Beda halnya kalau radiasinya semua diserap oleh atom atau molekul. Jadi untuk mengubah atom atau molekul menjadi atom atau molekul yang teraktifkan, maka atom atau molekul tersebut harus mendapatkan energi radiasi yang cukup. Nah, kalau tidak cukup energi radiasi yang diterima oleh atom atau molekul, maka elektron dalam atom atau molekul tadi tidak dapat tereksitasi. Kalau tidak ada elektron yang tereksitasi, maka atom atau molekul dikatakan tidak teraktifkan. Kalau tidak ada atom atau molekul yang teraktifkan, maka reaksi fotokimia tidak berlangsung. Jadi reaksi fotokimia sangat bergantung pada energi radiasi. Belum tentu juga kalau terjadi penyerapan, elektron bisa tereksitasi ya. Kalau energinya tidak cukup akibat ada radiasi yang dipancarkan, maka tidak ada elektron yang tereksitasi, maka atom atau molekul tidak teraktivasi. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai hukum pertama fotokimia? Jadi hukum pertama fotokimia menyatakan bahwa cahaya yang diserap oleh atom atau molekul bisa menghasilkan suatu reaksi kimia. Tapi tidak berarti semua proses penyerapan cahaya akan menghasilkan suatu reaksi kimia. Sebab atom atau molekul bisa memancarkan radiasi yang diserapnya dalam bentuk spektrum pita atau spektrum garis. Sehingga pada keadaan ini, penyerapan cahaya tidak menghasilkan reaksi. Ada yang ditanyakan? Spektrum pita dengan spektrum garis tahu bedanya kan ya? Ya. Kalau saya ke instrumen, kalau spektranya IR itu spektrum pita atau spektrum garis? Kan spektra macam-macam ya, ada spektranya HNMR, ada CNMR, ada spektranya UV, ada spektranya spektra massa, fotometer massa ya, ada mass spektra. Kemudian ada spektra IR. Kalau spektra IR itu spektrum pita atau spektrum garis? Kenapa tidak ada yang Pita, menjawab? Bu. Pita. Kalau massa? Pernah lihat spektranya massa? Tidak pernah. Belum diajarkah di penentuan struktur? Kamu Neti? Belum pernah lihat massa? Belum pernah lihat? Belum diajak sama Bu Neti, Bu, mengenai yang belum itu. Ya? Oh, iya. Gitu. Jadi kalau IR, kemudian apa lagi? Itu kan pita ya. Kalau garis tuh contohnya ya massa. Jadi kan spektrumnya itu tidak berupa pita. Jadi spektrumnya seperti garis saja. Oke, saya lanjut ya. Sekarang hukum kedua. Hukum kedua fotokimia, ini hukumnya Stark-Einstein, menyatakan bahwa tiap molekul atau atom hanya dapat menyerap satu kuanta cahaya, yang menyebabkan atom atau molekul tersebut menjadi teraktifkan. Jadi ingat ya, hukum kedua fotokimia atau hukumnya Stark-Einstein menyatakan bahwa tiap atom atau tiap molekul hanya dapat menyerap satu kuanta cahaya. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan satu kuanta cahaya, yang menyebabkan atom atau molekul tadi menjadi teraktifkan. Oke, sudah ya hukum pertama dan hukum kedua. Nah, masih lanjut hukum kedua. Energi yang ekivalen dengan penyerapan satu kuanta cahaya dinyatakan oleh Planck sebagai delta E sama dengan Hv. Jadi delta E, energi ya, tadi kan dinyatakan energi yang ekivalen dengan penyerapan satu kuanta cahaya, itu dinyatakan sebagai delta E sama dengan H dikalikan dengan V. H itu apa? Tetapan Planck ya. V itu apa? V di sini apa? Apa V di sini? Apa V di situ? Frekuensi radiasi, Bu.
Ya, frekuensi. Oke. Nah, sekarang energi yang diserap per mol bisa menggunakan kalau untuk menghitung energi yang itu kan tadi energi saja ya. Nah, sekarang energi yang diserap oleh satu mol atom atau molekul itu diberikan oleh persamaan ini. Delta E sama dengan Na dikali Hv. Na adalah bilangan Avogadro ya. Iya, Betul Bu. ya? Nah, satu mol kan sama dengan bilangan Avogadro. Jadi energi yang diserap oleh satu mol atom atau molekul reaktan itu sama dengan delta E. Ini kan sebenarnya delta E sama dengan 1 mol dikali dengan H dikali dengan V. Karena 1 mol itu sama dengan bilangan Avogadro, maka di 1 mol di sini digantikan oleh bilangan Avogadro. 6,02 kali 10 pangkat 23. Satuannya bergantung ya. Kalau kita bicara atom berarti 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Kalau kita bicara molekul berarti molekul per mol. Kalau kita bicara inti berarti inti per mol. Ya. Jadi satuan bilangan Avogadro bergantung yang dimaksud atom, molekul atau inti. Oke, saya lanjut. Nah, jumlah energi yang dinyatakan oleh persamaan ini ya, disebut sebagai satu Einstein. Satu Einstein ya. Nah, energi satu Einstein bergantung pada panjang gelombang atau frekuensi cahaya. Panjang gelombang lambda ya, dia berbanding terbalik dengan frekuensi kan? Ya. Nah, tabel berikut menunjukkan beberapa harga satu Einstein untuk berbagai panjang gelombang cahaya. Oke, coba dilihat. Kalau panjang gelombangnya 1 angstrom, itu energi per Einstein-nya dalam satuan kalori adalah 2,859 kali 10 pangkat 8. Oke, sekarang kalau panjang gelombangnya naik menjadi 1000 angstrom, 1000 kali lipat ya, maka energi per Einstein-nya akan menjadi ini. Ya. Semakin kecil ya. Kan berdasarkan persamaan ini. Delta E berbanding lurus dengan frekuensi. Frekuensi kan adalah 1/, lambda ya. Kebalikan frekuensi itu kan kebalikan dari panjang gelombang. Jadi kalau berdasarkan persamaan di atas, energi naik jika frekuensi naik. Atau energi naik jika jika panjang gelombang turun. Gitu ya. Jadi panjang gelombang berbanding terbalik dengan energi per Einstein. Jadi kalau semakin besar atau semakin panjang gelombang, atau jika panjang gelombang semakin meningkat, maka energi per Einstein akan semakin kecil. Karena kan berdasarkan persamaan, delta E berbanding lurus dengan frekuensi. Sedangkan frekuensi adalah seperlambda ya, kebalikan dari lambda. Jadi energi itu adalah energi berbanding terbalik dengan lambda. Jadi kalau lambdanya semakin besar, maka energi juga pasti akan semakin kecil. Oke, lihat pengurangannya. Lihat pengurangannya. Kalau naik, panjang gelombang naik 1000 kali lipat, maka energi per Einstein-nya akan turun menjadi seperberapanya. Ini turun seperberapanya nih. Naik menjadi turun menjadi seperberapanya. Turun 1/1000-nya juga kan? Ya, tidak usah dihitung, itu kan berdasarkan persamaan. Kalau panjang gelombangnya naik menjadi 1000 kali, maka energi per Einstein akan turun 1/1000 lagi juga. Akan turun menjadi lebih kecil dari 1000 kali lipat, 1/1000 ya. Coba lihat. Kalau awalnya kalau 1 angstrom, energi per Einstein-nya 2,859 kali 10 pangkat 8, maka kalau panjang gelombang naik 1000 kalinya menjadi 1000 angstrom, maka energi per Einstein akan turun menjadi 1/1000 dari 2,859 kali 10 pangkat 8. Betul ya? Oke. Saya lanjut. Jadi ingat, energi Einstein berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Nah, jadi atau berdasarkan tabel di atas, satu Einstein
sama dengan 2,859 kali 10 pangkat 8 kalori per mol per lambda. Ya, oke. Saya lanjut. Nah, kita lihat dari tabel tersebut, terlihat bahwa energi yang diserap oleh per mol reaktan bergantung pada panjang gelombang cahaya yang digunakan. Seperti tadi ya, saya sudah jelaskan, energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Kalau panjang gelombangnya naik, semakin panjang gelombang, maka semakin kecil energi per Einstein. Jadi dia bergantung pada panjang gelombang yang digunakan. Nah, hukum ekivalen fotokimia atau hukum fotokimia yang kedua, hukum fotokimia kedua ya, yang menyatakan ekivalen kan. Jadi pada hukum fotokimia kedua kan tadi dikatakan hukumnya Stark-Einstein menyatakan bahwa setiap 1 mol atom atau molekul hanya dapat menyerap 1 kuanta radiasi. Jadi itu adalah hukum ekivalen. Jadi hukum ekivalen fotokimia hanya dapat dipakai pada proses penyerapan cahaya atau fotokimia primer. Jadi pada reaksi fotokimia primer hanya 1 molekul yang terurai dan stop sampai di situ. Hasilnya tidak menghasilkan reaksi lebih lanjut. Jadi produknya tidak menghasilkan reaksi lebih lanjut. Dengan demikian, jumlah molekul yang bereaksi sama saja dengan jumlah kuanta yang diserap. Paham ya? Jadi pada fotokimia primer, 1 molekul kan berdasarkan hukum ekivalen tadi. 1 atom atau 1 molekul reaktan hanya bisa menyerap 1 kuanta cahaya. Ya. Nah, hukum ekivalen ini, jadi 1 molekul dengan dapat menyerap 1 kuanta cahaya ini hanya berlaku pada reaksi fotokimia primer. Jadi pada reaksi fotokimia primer, jumlah molekul yang bereaksi sama dengan jumlah kuanta yang diserap. Betul ya? Kan dia ekivalen kan? 1:1 ya. Di 1 molekul hanya bisa menyerap 1 kuanta cahaya. 1 atom bisa menyerap 1 kuanta cahaya. Dengan demikian, jumlah molekul yang bereaksi itu sama saja dengan jumlah kuanta yang diserap. Nah, itu pada fotokimia primer. Jadi, hanya berlaku hukum ekivalen atau hukum fotokimia kedua hanya berlaku pada fotokimia primer saja. Bagaimana kalau setelah reaksi fotokimia primer ada reaksi lanjut? Nah, jadi pada umumnya molekul yang teraktifkan secara fotokimia menginisiasi sederetan reaksi termal yang menyebabkan banyak molekul reaktan menjadi bereaksi. Misalnya, kita punya satu reaksi fotokimia. Kita punya atom A dikenakan radiasi A ditambah dengan Hv menjadi A star atau menjadi A teraktifkan. Nah, kalau reaksi fotokimia primer cukup sampai di situ saja. Jadi tidak ada reaksi lebih lanjut. Nah, untuk reaksi fotokimia seperti ini, hukum ekivalen kan berlaku. 1 atom menyerap 1 kuanta, jadi 1 Hv saja. Nanti kita lihat contoh persamaan reaksinya. Nah, tapi pada umumnya setelah terjadi reaksi fotokimia, nah, setelahnya itu akan terjadi serangkaian reaksi termal. Sehingga tidak hanya 1 molekul reaktan yang bereaksi. Tadi kan pada reaksi fotokimia primer kan 1 molekul reaktan saja ya yang bereaksi, yang menjadi teraktifkan tadi ya. Nah, jika terjadi reaksi termal yang mengikuti reaksi fotokimia primer, maka tidak hanya 1 molekul reaktan yang bereaksi, akan menjadi beberapa. Jadi, reaksi-reaksi berikutnya itu bukan lagi reaksi fotokimia, tapi menjadi reaksi termal. Nah, dalam hal ini, berarti tidak terjadi lagi hubungan ekivalen, kan? Nah, dalam hal ini perbandingan 1:1 lagi tidak berlaku. Nah, paham maksudnya? Kan kalau hukum ekivalen, 1 atom atau 1 molekul hanya bisa menyerap 1 kuanta radiasi yang menyebabkan reaksi bisa atau menyebabkan menyebabkan molekul bisa teraktifkan. Nah, kalau reaksi fotokimia primer seperti ini, hukum ekivalen berlaku karena 1 atom atau 1 molekul hanya menyerap 1 kuanta. Tapi kalau setelah reaksi fotokimia ini berlangsung reaksi termal atau beberapa reaksi termal, maka dengan demikian kan tidak hanya 1 molekul reaktan saja yang bereaksi ya. Nah, begini, saya berikan contoh. Nah, saya kembali ke sini dulu.
Oke. Maksudnya begini. Sorry. Bentar ya. Aduh, nah, saya punya atom A. Satu atom A diberi satu kuanta cahaya. Dia menyerap satu kuanta cahaya. Jadi biasa kuanta cahaya diberi simbol seperti ini. Dia menjadi teraktifkan. Astar. Nah, kalau reaksinya cukup sampai di sini, berarti ini adalah reaksi fotokimia primer. Jadi hukum ekivalen berlaku. Satu mol atom mendapat hanya menyerap satu kuanta cahaya, sehingga menghasilkan atom yang teraktifkan. Tapi kalau setelah reaksi fotokimia primer ini berlangsung reaksi, setelah reaksi fotokimia ini berlangsung reaksi termal, misalnya ya, A ditambah A, misalnya menjadi 2A. Contoh ya. Nah, kalau setelah reaksi fotokimia ini diikuti oleh reaksi termal seperti ini, maka kan bukan satu mol A saja ya yang bereaksi, sekarang menjadi ada atom-atom A yang juga terlibat dalam reaksi ini. Jadi ini adalah serangkaian reaksi. Jadi kan tidak hanya satu atom A yang bereaksi, tapi menjadi 3 atom A yang bereaksi. Kalau kejadiannya seperti ini, maka hukum perbandingan 1:1 tidak berlaku lagi, atau hukum ekivalen atau hukum fotokimia kedua tidak berlaku lagi. Mengapa? Karena bukan lagi satu atom A yang menyerap satu kuanta. Sekarang yang bereaksi sudah ada 3A. Jadi perbandingannya menjadi 3:1, atau ada 3 atom yang terlibat dalam reaksi ini dan hanya ada satu kuanta cahaya. Itu maksudnya. Jadi pada reaksi fotokimia primer, jika reaksinya berhenti sampai di sini, maka hukum ekivalen 1:1 itu berlaku. Tapi kalau setelah reaksi fotokimia ini diikuti oleh reaksi termal seperti ini, maka tidak lagi 1:1, karena atom reaktan yang terlibat dalam reaksi tidak hanya satu, sekarang menjadi 3 jika ditambah ini dan ini. Jadi hukum ekivalen 1:1 sudah tidak berlaku. Jadi untuk reaksi fotokimia yang diikuti oleh sederetan reaksi termal, hukum kedua fotokimia atau hukum ekivalen 1:1 sudah tidak berlaku. Itu maksud dari slide tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, saya kira cukup jelas ya. Tadi saya sudah berikan contoh kapan hukum fotokimia kedua dia berlaku, kapan dia tidak berlaku. Oke. Nah, sekarang hubungan antara jumlah molekul atau atom yang bereaksi dengan jumlah kuanta cahaya yang diserap dinyatakan dengan hasil kuantum atau medan kuantum atau efisiensi proses. Ini namanya 3. Jadi tergantung buku ya. Jadi ada buku yang menyebut dengan hasil kuantum, yang lainnya medan kuantum, ada juga yang menyebut efisiensi proses. Jadi medan kuantum, hasil kuantum, ataupun efisiensi proses menyatakan hubungan antara jumlah molekul yang bereaksi dengan jumlah kuanta cahaya yang diserapnya. Oke. Oke ya, sekarang contoh menghitung efisiensi proses. Ya, sudah. Nah, sekarang menghitung efisiensi proses dengan menggunakan persamaan ini. Jadi efisiensi proses itu sama dengan jumlah molekul yang bereaksi dalam waktu tertentu, bisa juga atom ya, dibagi dengan jumlah kuanta cahaya yang diserap pada dalam waktu yang sama. Jadi contoh, ada reaksi fotolisis HI, ini adalah reaksi fotokimia karena memerlukan inisiasi ya. Jadi HI jika dikenakan radiasi, HI akan terdisosiasi menjadi H plus I. Kemudian ini tidak berhenti sampai di sini. Nah, terjadi reaksi lebih lanjut, reaksi termal,
Dan yang menandakan reaksi termal berarti tidak ada lagi Hv ya. Ini Hv kan kuanta cahaya. Nah, H ditambah dengan Hi. Jadi ada lagi molekul Hi yang menjadi reaktan atau yang bereaksi dalam reaksi yang kedua. Jadi H2 tambah I, pada reaksi ketiga 2I tambah I2. Jadi dengan demikian ada dua molekul Hi yang bereaksi. Jadi pembilangnya pada persamaan ini itu sama dengan 2. Mengapa? Karena ada dua molekul yang bereaksi dalam waktu tertentu pada reaksi fotolisis Hi. Jumlah kuanta cahaya yang diserap itu hanya 1. Ini kan hanya 1 ya, pada reaksi fotokimia saja. Jadi efisiensi proses untuk reaksi fotolisis Hi yang diinisiasi oleh cahaya, ini sudah ada kata fotonya, berarti reaksi ini adalah reaksi fotokimia. Jadi efisiensi prosesnya atau medan kuantumnya atau hasil kuantumnya itu sama dengan 2. Nah, mengapa? Karena absorpsi satu foton, ini katakan satu foton atau satu kuanta ya. Jadi absorpsi satu foton oleh molekul Hi menyebabkan musnahnya atau bereaksinya dua molekul Hi. Nah, dalam reaksi berantai, jadi kalau reaksinya reaksi termal yang mengikuti fotokimia ini banyak, atau dikatakan reaksinya berantai, efisiensi kuantum, medan kuantum atau hasil kuantum atau efisiensi proses dapat bernilai sangat besar. Umumnya mencapai 10.000. Jadi bisa mencapai 10.000 efisiensi prosesnya. Oke ya. Nah, ini ada contoh soal menghitung. Bukan menghitung sih, tidak semuanya efisiensinya harus dihitung ya, karena sudah ada yang ada data efisiensi dalam soal. Contoh, yang nomor 1, ini yang diketahui adalah efisiensi kuantumnya itu 0,21. Jadi medan kuantum keseluruhan untuk pembentukan etana dari 4 heptanon dengan sinar panjang gelombangnya 313 nanometer adalah 0,21. Berapa banyak molekul 4 heptanon per detik yang dimusnahkan atau yang bereaksi ya, maksudnya seperti itu. Jika sampel 4 heptanon tadi disinari dengan dengan daya 50 watt, jika semua foton diabsorpsi. Jadi sinar yang datang itu semuanya diabsorpsi, tidak ada yang diteruskan. Kemudian nomor 2, dalam reaksi fotokimia A menjadi 2B tambah C, efisiensi kuantumnya itu adalah 2,1 kali 10 pangkat 2 mol per Einstein. Sinar yang datang itu memiliki panjang gelombang 500 nanometer. Nah, setelah 300 milimol A disinari 2,28 milimol B terbentuk. Berapa banyak foton yang diabsorpsi oleh A? Ini ada 2 soal. Nah, nanti coba-coba dikerjakan supaya saya lanjut terus materinya ya. Jadi nanti pekan depan, ini kan masih lanjut kinetika fotokimia pekan depan, jadi belum bisa selesai hari ini. Jadi kita masih lanjutkan pekan depan fotokimia. Jadi coba dikerjakan 2 soal ini. Kalau soal pekan lalu kan tinggal soal terakhir ya, nanti akan saya share jawabannya, nanti dicocokkan saja dengan kerjaannya masing-masing. Jadi 2 contoh soal ini tolong dikerjakan di rumah, nanti pekan depan baru kita bahas. Jadi 2 contoh soal ini menghitung. Yang pertama, untuk soal yang pertama, jumlah molekul yang bereaksi, dan contoh soal yang kedua yang ditanyakan adalah foton, jumlah foton atau jumlah kuanta cahaya yang diabsorpsi. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke skop C. Apa yang terjadi pada atom jika atom tersebut menyerap cahaya? Ini juga sama yang terjadi pada molekul. Apa yang terjadi pada molekul jika molekul tersebut menyerap cahaya? Nah, sekarang coba diperhatikan baik-baik. Jika suatu atom, kita bahas atom saja ya, ini kan sama saja penjelasannya untuk molekul. Jadi, jika suatu atom menyerap radiasi, maka energi radiasi dapat menyebabkan elektron dalam atom mengalami eksitasi. Atau jika energinya sangat besar, elektron tidak tereksitasi tapi menjadi terlempar keluar dari atom atau terjadi proses ionisasi. Jadi, apakah terjadi eksitasi atau ionisasi ini bergantung pada energi radiasi yang diserap oleh atom. Kalau energinya hanya cukup untuk mengeksitasikan elektron, maka ionisasi tidak terjadi. Tapi kalau energi yang diserap oleh atom cukup besar, maka yang terjadi adalah ionisasi. Jadi bukan eksitasi lagi, tapi menjadi ionisasi. Nah,
Sekarang kita bahas eksitasi saja ya, karena kan atom atau molekul yang teraktifkan itu artinya adalah atom atau molekul yang elektronnya tereksitasi. Oke ya, jadi yang dalam reaksi fotokimia yang kita butuhkan sebenarnya hanya eksitasi saja. Karena dengan tereksitasinya elektron, maka atom atau molekul yang dikatakan menjadi teraktifkan. Oke, sekarang tolong dicermati ya penjelasan berikutnya. Eksitasi elektron atau elektron berada pada keadaan eksitasi itu hanya dalam waktu 10 pangkat minus 8 sampai 10 pangkat minus 7 second. Nah, jika dalam waktu yang singkat tersebut, atom yang teraktifkan tidak bertumbukan dengan atom atau molekul atau partikel lain, maka atom tersebut akan memancarkan kembali sebagian atau seluruh dari kelebihan energinya berupa radiasi cahaya. Begini maksudnya. Kan ini tadi atom atau molekul ketika dia mendapatkan radiasi, energi radiasinya itu dipakai untuk mengeksitasikan elektronnya. Nah, eksitasi elektron dalam keadaan tereksitasi ini hanya memiliki waktu hidup atau waktu eksitasinya. Jadi elektron kan pindah ya, kalau tereksitasi kan berarti pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, jadi dia berada pada tingkat eksitasi, dia berada pada tingkat energi yang lebih tinggi itu dalam waktu hanya 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 7 second. Nah, dalam waktu 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 7 second, atom kan sudah dikatakan teraktifkan ya, karena sudah terjadi eksitasi. Atom yang teraktifkan ini kalau dia bertumbukan dengan atom atau molekul atau partikel lain, maka terjadi reaksi. Tapi kalau dalam rentang waktu 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 7 second, atom yang teraktivasi ini atau teraktifkan ini tidak bertumbukan dengan atom atau molekul atau partikel lain, maka reaksi tidak berlangsung. Ya. Nah, kalau reaksinya tidak berlangsung, maka atom tadi yang elektronnya itu tereksitasi, dia akan turun kembali ke tingkat dasar. Ketika dia turun ke tingkat dasar, maka elektron tadi kan akan memancarkan energi atau radiasi yang diserapnya. Baik dipancarkan seluruhnya atau dipancarkan sebagian saja. Nah, pancaran radiasi oleh atom yang elektronnya tereksitasi tadi disebut sebagai fluoresensi. Oke ya? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang kurang jelas, saya ulangi. Ini kita mau lihat. Nah, sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, sudah jelas ya? Jadi intinya, kalau ketika elektron dari suatu atom tereksitasi, atom tersebut harus cepat-cepat bertumbukan dengan atom atau molekul atau partikel lain agar reaksi bisa berlangsung. Tapi kalau dia tidak cepat bertumbukan dengan atom, molekul atau partikel lain, maka elektron yang tereksitasi tadi itu kan ketika dia tereksitasi kan membawa energi ya. Nah, ketika atom atau molekul atau partikel atom yang teraktifkan tadi tidak cepat-cepat bertumbukan dengan atom, molekul atau partikel lain, maka elektron yang tereksitasi tadi kembali ke keadaan dasar. Karena waktunya sangat pendek. Kembali ke keadaan dasar. Nah, ketika dia kembali ke keadaan dasar, maka dia pasti memancarkan radiasi yang diserapnya tadi. Nah, pancaran radiasi inilah yang disebut sebagai gejala fluoresensi. Ya, jadi fluoresensi adalah gejala ya, pancaran radiasi oleh atom yang elektronnya tereksitasi. Ya, jadi atom yang elektronnya tereksitasi. Oke. Jadi peristiwa fluoresensi membutuhkan radiasi ya. Jadi fluoresensi tidak mungkin terjadi jika tidak ada radiasi cahaya. Ya, oke. Saya lanjut. Itu yang terjadi pada atom ketika dia diberi radiasi. Nah, sekarang. Nah, tadi kan dikatakan ketika elektron tadi pindah ke keadaan dasar atau kembali ke keadaan dasar, maka elektron tadi bisa memancarkan sebagian atau seluruh
dari energinya. Inilah yang dipancarkan dalam gejala fluoresensi. Nah, sekarang ada yang namakan fluoresensi resonansi. Jadi fluoresensi resonansi adalah pancaran radiasi yang dipancarkan oleh elektron yang tereksitasi, atau saya samakan saja dengan penjelasan ini ya. Jika elektron yang tereksitasi kembali ke keadaan semula sehingga dipancarkan energi yang sama dengan yang diserap, maka berarti semuanya ya, semua yang diserap itu semua yang dipancarkan itu adalah yang diserapnya, atau semua energi yang diserap itu dipancarkan. Jadi energi yang diserap dipancarkan semua. Nah, maka peristiwa ini dinamakan fluoresensi resonansi. Jadi kalau fluoresensi saja bisa jadi energi yang dipancarkan oleh elektron ketika dia kembali ke keadaan dasar bisa sebagian saja atau seluruh energi yang diserap. Tapi kalau seluruh energi yang diserap dipancarkan semua, maka bukan fluoresensi saja namanya, tapi menjadi fluoresensi resonansi. Oke ya. Nah, kita lanjut. Kemudian ada lagi fosforesensi. Nah, kalau fluoresensi, pemancaran radiasi ini berhenti segera setelah radiasi dihentikan. Jadi, ini kan berlangsung sangat cepat ya. Jadi, atom atau molekul menerima energi radiasi. Elektronnya tereksitasi. Kalau tidak bereaksi atom ini dengan atom lain, maka elektron tereksitasi tadi kembali ke keadaan dasar memancarkan radiasi. Nah, ini dinamakan fluoresensi. Tapi, kalau fluoresensi ini berlangsung lama, bahkan segera setelah radiasi, tidak terhenti setelah radiasi diberhentikan, maka peristiwa ini dinamakan fosforesensi. Jadi fosforesensi adalah fluoresensi yang masih terjadi meskipun radiasi sudah dihentikan. Itu bedanya fosfo dengan fluoro. Jadi fosforesensi adalah fluoresensi yang tetap berlangsung meskipun tidak ada lagi energi radiasi yang dikenakan kepada atom atau molekul-molekul. Jadi pada fosforesensi, fluoresensi masih tetap terjadi meskipun radiasi dihentikan. Bedanya dengan fluoresensi, peristiwa fluoresensi akan berhenti jika tidak ada lagi radiasi dari luar. Tapi fosforesensi tetap berlangsung, fluoresensi yang bisa tetap berlangsung meskipun radiasi dari luar itu dihentikan. Itu bedanya fluoresensi dengan fosforesensi. Jadi peristiwa fosforesensi, ya. Kenapa bisa, Bu? Maksudnya kenapa bisa fluoresensi tetap Ya, terjadi kalau berarti itu bergantung pada atom atau molekulnya. Jadi ada bergantung pada atom atau molekulnya. Jadi bergantung, tidak semua materi atau zat yang bisa bertindak sebagai fluoresensi. Tidak bisa bersifat tidak bisa memancarkan fluoresensi atau fosforesensi, tidak semua. Jadi bergantung pada atom atau molekulnya. Contoh fosforesensi yang umum kita temui itu pada saklar lampu. Coba diperhatikan saklar lampu sekarang ya, bukan saklar lampu yang zaman dulu. Saklar lampu yang model sekarang, yang digunakan sekarang itu biasanya dibuat dari bahan yang bersifat fosforesens. Jadi coba diperhatikan kalau misalnya mati lampu. Jadi saklar itu masih tetap berpendar ya. Jadi masih kelihatan. Ini masih kelihatan ya meskipun mati lampu. Jadi karena dia sudah meskipun radiasi dihentikan, saklar tersebut masih memancarkan berpendar istilahnya, bukan memancarkan cahaya tapi berpendar. Jadi itu contohnya. Kemudian banyak itu kayak gelang-gelang fosforesensi itu, ya ada tuh gelang-gelang ya yang dipakai yang buat mainan itu pada saat gelap itu juga fosforesensi. Jadi meskipun radiasi sudah dihentikan, molekul-molekul atau atom-atom itu masih dapat memancarkan cahaya. Jadi itu dinamakan gejala fosforesensi. Jadi tergantung juga, tidak semua atom atau molekul bisa memancarkan atau bisa memiliki gejala fosforesensi. Jadi bergantung pada atom atau molekul.
Ini dibahas di mana ya? Apa ya? Nanti kalian coba cari tahu apa atom-atom apa saja, atom-atom unsur apa saja yang bisa berfosforesensi, atau atom-atom unsur apa saja yang hanya bisa berfluoresensi. Beda ya, beda fluoresens dengan fosforesens. Oke, saya lanjut ya. Nah, itu tadi yang terjadi. Jadi fluoresens atau fosforesens, bukan atau, dan fluoresens dan fosforesens itu hanya terjadi jika atom-atom yang teraktifkan tidak bertumbukan dengan atom atau molekul atau partikel lain. Gitu ya. Jadi, kalau atom-atom atau molekul-molekul yang teraktifkan tidak cepat-cepat bertumbukan dengan atom atau molekul atau partikel lain, maka gejala fosforesensi dan fluoresensi mungkin terjadi. Ya, tapi kalau atom-atom atau molekul-molekul yang teraktifkan tadi mengalami tumbukan dengan atom atau molekul lain sebelum terjadinya fluoresensi atau fosforesensi, maka intensitas, kita sebut fluoresensi saja ya, karena fosforesensi kan sebenarnya fluoresensi juga. Maka intensitas fluoresensi bisa dihentikan atau dipadamkan. Jadi, fluoresensi bisa dihentikan atau dikatakan dipadamkan jika atom yang tereksitasi atau atom atau molekul yang teraktifkan itu bertumbukan, cepat-cepat bertumbukan dengan atom atau molekul yang lainnya. Nah, jadi dinamakan pemadaman fluoresensi. Jadi, pemadaman fluoresensi disebabkan oleh perpindahan energi dari atom yang teraktifkan tadi ke partikel yang bertumbukan dengannya. Jadi, saya simpulkan ya. Jadi, kalau ada atom, ini berlaku sama juga dengan molekul, jadi saya sebut atom saja, supaya tidak terlalu panjang penjelasannya. Jika suatu atom dikenai radiasi, maka elektron dalam atom itu akan menyerap energi radiasi dan dia bisa tereksitasi. Nah, waktu eksitasi atau waktu keadaan eksitasi ini sangat pendek, itu rentang waktunya 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 7 second. Nah, yang teraktifkan ini tidak bertumbukan dengan partikel atau atom lain, maka elektron yang tereksitasi tadi bisa kembali ke keadaan dasar. Nah, ketika dia kembali ke keadaan dasar, maka reaksi tidak berlangsung ya. Jadi, ketika elektron yang tereksitasi kembali ke keadaan dasar, maka reaksi kan tidak berlangsung ya, tidak terjadi. Atau yang terjadi adalah pemancaran kembali energi radiasi yang diserap oleh elektron tadi. Nah, pancaran radiasi ini ada, inilah yang disebut sebagai fluoresensi atau fosforesensi. Nah, sekarang, kalau elektron yang tereksitasi tadi tidak sempat kembali ke keadaan dasar karena atom yang teraktifkan bertumbukan dengan atom atau molekul lain, maka fluoresensi dapat dipadamkan atau dihentikan. Ya. Nah, kenapa bisa dihentikan? Karena ketika atom yang teraktifkan tadi bertumbukan dengan atom lain atau molekul lain, maka energi radiasi yang dimiliki oleh elektron yang tereksitasi dalam atom tersebut itu dipindahkan ke atom yang lainnya. Jadi perpindahan energi ya. Oleh karena itu, kan begini kan ya. Saya gambarkan saja ya. Paham ya? Jadi begini. Nah, sekarang kita tinggalkan fluoresensi dengan fosforesensi ya. Kita masuk ke pemadaman fluoresensi. Nah, kalau atom yang elektronnya tereksitasi tadi, kan kalau elektronnya tereksitasi berarti atomnya disebut teraktifkan ya. Jika atom yang teraktifkan tadi bertumbukan dengan atom lain sebelum elektronnya kembali ke keadaan dasar, maka inilah yang dinamakan, maka fluoresensi bisa dihentikan atau dipadamkan.
Jadi ini dinamakan pemadaman fluoresensi. Nah, mengapa fluoresensi bisa dihentikan? Karena karena energi radiasi yang diserap oleh elektron dalam atom tadi dipindahkan ke atom lain yang bertumbukan dengan atom yang teraktifkan tadi. Paham ya? Nah, oke ya? Paham ya? Nah, sekarang sebagai hasil perpindahan energi ini, jadi kan sudah pindah ya. Jadi kalau atom yang teraktifkan tadi bertumbukan dengan atom lain, maka atom lain tadi, atom lain ini mendapatkan energi dari atom yang teraktifkan. Nah, apa akibat dari perpindahan energi ini? Jadi bisa terjadi hal-hal seperti ini. Ada 3. Yang pertama, atom yang tereksitasi tadi atau yang teraktifkan tadi, ketika dia menumbuk atom-atom molekul lain, energi yang ke atom lain ini digunakan untuk mengaktifkan atom lain atom itu. Jadi contohnya ini, lihat ya, Hg yang teraktifkan, Hg star ini menumbuk talium ya, menumbuk talium. Nah, ketika star ini menumbuk talium, maka energi radiasi yang dimiliki oleh Hg ini dipindahkan ke talium, hingga talium menjadi teraktifkan. Jadi tanda dasarnya pindah. Jadi yang tadinya Hg yang teraktifkan, ketika dia menumbuk talium, maka energi radiasi yang dimiliki oleh Hg pindah ke talium, sehingga Hg menjadi Hg normal, Hg stabil lagi, dan talium menjadi teraktifkan. Jadi terjadi perpindahan energi yang menyebabkan atom lain menjadi teraktifkan. Contoh lain, kalau tadi kan atom dengan atom, sekarang atom dengan molekul. Atom kadmium yang teraktifkan menumbuk molekul hidrogen, sehingga terjadi transfer energi dari kadmium yang teraktifkan ke molekul H2, yang menyebabkan kadmium menjadi stabil atau menjadi netral lagi, tidak teraktifkan lagi ya, dan energinya pindah ke H2 menyebabkan H2 menjadi teraktifkan. Jadi itu kemungkinan pertama. Sekarang kemungkinan teraktifkan lagi ya, jadi sudah selesai. Jadi reaksi sudah selesai. Oke, sekarang kemungkinan yang ketiga. Atom yang tereksitasi menumbuk suatu molekul yang menyebabkan molekul ini menjadi terdisosiasi menjadi atom-atomnya. Nah, penguraian yang disebabkan oleh proses ini dinamakan fotosensitisasi. Jadi fotosensitisasi terjadi jika atom yang tereksitasi bertumbukan dengan suatu molekul yang menyebabkan molekul tersebut terurai menjadi atom-atomnya. Jadi penguraian yang disebabkan oleh proses ini dinamakan fotosensitisasi. Ya. Jadi ada 3 hal yang bisa terjadi jika atom yang tereksitasi menumbuk tersebut menjadi terurai atau terdisosiasi menjadi atom-atomnya.
Penguraian molekul yang disebabkan oleh proses ini dinamakan fotosensitisasi. Contohnya di sini, Hg star menumbuk molekul H2 yang menyebabkan molekul H2 bisa terurai menjadi 2 atom H. Jadi proses ini dinamakan fotosensitisasi. Nah, sekarang kita kembali ke pemadaman ya. Apakah suatu fluoresensi dapat dipadamkan atau tidak? Ini bergantung pada konsentrasi atom yang teraktivasi dan konsentrasi senyawa pemadamnya. Jadi nanti ini ya, jadi tugas kalian jelaskan ini poin ini. Ini tugas yang pertama ya. Jadi nanti dikumpul tugasnya nih. Kalian cari tahu, kalau yang kemarin kan tidak usah dikumpul karena kita sudah bahas sama-sama. Nah, ini cari penjelasan dari poin ini. Jadi ini singkatnya jelaskan pengaruh konsentrasi atom yang teraktivasi dan konsentrasi senyawa pemadam terhadap fluoresensi, terhadap gejala fluoresensi. Ini kalian kumpul. Ini nanti filenya saja kalian kumpulkan ya, kirim ke WA saya. Jangan ditulis tangan baru difoto ya, itu kan besar. Nanti penuh sekali galeri saya dengan foto. Jadi kalian kirim dalam bentuk file. Oke, saya lanjut ya. Ini sudah jam 5 lewat. Saya minta izin agak terlambat ya, kan tadi saya terlambat mulai. Jadi saya minta izin jam 5 lewat terus ya. Oke ya. Saya lanjutkan. Ya, Bu. Ini belum kinetikanya ya, baru tentang fotokimianya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana proses pemadaman pada gas pada tekanan yang memiliki tekanan tinggi dan tekanan rendah. Kemudian kita juga lihat proses pemadaman yang terjadi pada kita bandingkan pemadaman fluoresensi pada media cair dengan media gas. Ya. Yang pertama nih kita bandingkan dulu proses pemadaman fluoresensi pada gas dengan tekanan tinggi dengan pada gas pada tekanan rendah. Ya, kita bandingkan. Bagaimana proses pemadaman pada gas tekanan tinggi dengan proses pemadaman fluoresensi pada gas tekanan rendah. Nah, sekarang pada gas yang bertekanan, ini kalian bayangkan, kita punya gas tekanannya rendah. Pada gas bertekanan rendah, interval waktu antara tumbukan-tumbukan lebih besar dibandingkan waktu hidup atom tereksitasi. Sehingga proses pemadaman fluoresensi sangat sedikit. Nah, sampai di sini dulu. Nah, sekarang sampai di sini. Sampai ini saja dulu ya. Coba dibaca kembali kalimat ini, kemudian coba dipahami. Coba dibaca baik-baik dulu. Nah, ada yang bisa jelaskan mengapa demikian? Mengapa pada gas yang bertekanan rendah pemadaman fluoresensi sangat sedikit terjadi? Ada yang bisa jelaskan? Mungkin ada yang bisa jelaskan? Mungkin siapa yang bisa jelaskan? Ya, satu-satu. Siapa duluan? Siapa ini? Siapa ini? Muhammad siapa? Siapa yang mau duluan menjelaskan? Ada yang bisa jelaskan? Oke, silakan. Aduh, suaranya putus-putus deh. Suaranya putus-putus. Oke. Apa penjelasannya kira-kira? Mungkin waktu dari atom yang tereksitasi lebih lama, Ibu. Jadi lebih besar peluangnya untuk bertumbukan dengan atom yang lain. Jadi kemungkinan untuk fluoresensi itu kalau sedikit. Bukan, justru kalau waktu kalau tumbukan yang terjadi cepat, berarti kan malah kemungkinan terjadinya pemadaman fluoresensi kan akan semakin besar. Jadi ini coba diperhatikan kalimatnya. Ini ya, poin saya di sini. Pada gas bertekanan rendah, ini kan kita mau bandingkan apa yang terjadi pada gas tekanan rendah dengan gas tekanan tinggi. Jadi bagaimana proses
bagaimana pemadaman fluoresensi pada gas tekanan rendah dengan gas tekanan tinggi? Coba ini poinnya. Pada gas bertekanan Bu. rendah. Silakan, siapa ini? Krisnawati, ya. Tunggu dulu, siapa nih? Krisnawati dulu. Oke, silakan. Saya, Bu. Silakan. Nah, kalau menurut saya itu kenapa fluoresensinya sangat sedikit, karena kalau tekanannya rendah kan otomatis atom yang bergerak itu lambat, jadi akan memperkecil tumbukan sehingga fluoresensinya juga akan sulit dipadamkan menurut saya. Oke. Ada lagi? Siapa tadi yang mau lagi? Itu saya simpan dulu jawabannya Rismawati. Oke, silakan. Apa? Oke, betul ya. Jadi bukan, jadi tekanan itu tidak berkaitan dengan gerak energi kinetik dari atom atau molekul-molekul gas. Jadi tekanan itu berkaitan dengan volume yang ditempati oleh gas. Kan berbanding terbalik ya. Kalau tekanan dari, kalau kita punya suatu sistem isinya gas, kalau tekanannya besar, maka kan volume yang ditempati oleh gas itu kecil. Kalau volume yang ditempati oleh gas itu kecil, berarti jarak antara atom-atom atau molekul gas akan menjadi semakin rapat. Jadi ini kita lihat pada gas yang bertekanan rendah itu artinya jarak antar molekul-molekul gas itu berjauhan. Jauh ya. Nah, kalau jaraknya berjauhan, sebelum dia jadi kalau jarak antar molekul gas atau atom-atom gas itu berjauhan, maka kalau kita bicara atom saja atom ya. Jadi kalau atom yang satu ini mau bertumbukan dengan atom yang lain, maka kan jauh jarak yang harus ditempuh ya. Meskipun gerak molekul atom gas itu kan acak ya dan bebas. Tapi kan jarak antar atom atau molekul gas akan semakin jauh. Pada gas yang bertekanan rendah itu jauh. Sehingga kalau dia mau bertumbukan satu sama lain, itu kan tentu dibutuhkan waktu ya. Jadi waktu yang cukup lama untuk ketemu. Nah, sedangkan waktu eksitasi elektron itu kan hanya 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 7 second. Jadi cepat sekali. Jadi sebelum atom yang satu ketemu dengan atom yang lain untuk bertumbukan, eksitasi sudah atau elektron yang tereksitasi sudah kembali lagi ke tingkat dasar. Jadi interval waktu antara tumbukan interval waktu antara tumbukan-tumbukan itu lebih besar dibandingkan interval waktu eksitasi. Ya, kalau sebelum terjadi tumbukan elektron yang tereksitasi sudah kembali ke keadaan dasar, berarti kan sudah terjadi fluoresensi. Maka karena fluoresensi lebih sering terjadi, maka pemadaman fluoresensi juga sebaliknya akan jarang terjadi. Jadi kan kalau fluoresensi sering terjadi, maka pemadaman jarang. Itu saja kan ya. Nah, kalau pada gas tekanannya besar, berarti yang terjadi adalah sebaliknya. Pada gas yang bertekanan tinggi, pemadaman fluoresensi banyak terjadi. Ya, karena pada gas yang bertekanan besar, jarak antar molekulnya itu rapat. Jadi molekul antar molekulnya itu rapat, sehingga bisa jadi sebelum elektron yang tereksitasi kembali ke keadaan dasar, atom atau molekul gas sudah saling bertumbukan. Jadi dengan demikian, fluoresensi itu jarang terjadi, atau pemadaman fluoresensi sering terjadi. Jadi itu ya, kaitannya antara pemadaman fluoresensi dengan tekanan gas. Jadi kalau tekanan gasnya rendah, maka jarak antar molekul gas atau jarak antara atom-atom gas akan menjadi jarak antar molekul gas itu jauh. Tapi pada gas yang bertekanan tinggi, jarak antar molekul gas atau jarak antar atom gas itu dekat atau rapat. Jadi kalau dia rapat, maka kan tumbukan akan lebih cepat terjadi. Bisa saja tumbukannya lebih cepat terjadi dibandingkan interval waktu eksitasi. Jadi itu ya. Nah, sekarang kita bandingkan, ada pertanyaan mengenai pemadaman fluoresensi pada gas yang tekanan rendah dengan tekanan tinggi?
Saya kira cukup jelas ya. Mengerti ya? Jadi tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian ya. Jadi sudah benar penjelasannya. Nah, sekarang saya tidak mau perlihatkan dulu ini penjelasan kita bandingkan pemadaman fluoresensi pada media cair dengan media gas. Nah, coba siapa yang bisa jelaskan? Saya belum perlihatkan ini penjelasannya. Bagaimana pemadaman fluoresensi pada media cair jika dibandingkan dengan pemadaman fluoresensi pada media gas? Ada yang bisa kasih penjelasan? Ada yang bisa kasih penjelasan? Tadi kan sudah dibandingkan antara gas tekanan rendah dengan gas tekanan tinggi. Sekarang kita mau bandingkan pemadaman fluoresensi pada media cair dengan pemadaman fluoresensi pada media gas. Kalau fluoresensi pada media cair mungkin Bu, dia semakin kan itu partikel-partikelnya semakin berdekatan. Jadi otomatis itu terjadi interval tumbukan yang lebih cepat dan semakin buat ini proses fluoresensinya menjadi sangat banyak Bu. Kemudian pada gas? Kalau gas kan dia Bu bergantung pada tekanannya. Dan kalau misalnya gas itu, kalau misalnya tekanannya rendah, otomatis pemadaman fluoresensinya itu sangat sedikit. Sedangkan kalau tekanannya tinggi kan juga berhubungan sama volume. Otomatis tekanannya tinggi, partikel atau molekulnya semakin berdekatan, maka kalau gas tekanan tinggi, proses pemadaman fluoresensinya akan semakin banyak. Oke ya. Jadi kalau kita punya sistem yang berupa cairan, misalnya volumenya V, kemudian kita juga punya sistem yang berupa gas, volume juga sama ya. Jadi misalnya kita punya bejana, punya silinder yang berisi 1 liter cairan. Kemudian kita punya wadah kedua yang berisi 1 liter gas. Jadi kita bandingkan dengan volume yang sama ya. Nah, pada volume yang sama, pemadaman fluoresensi pada media cair tentu akan lebih sering terjadi dibandingkan pemadaman fluoresensi pada media gas. Ya, mengapa ya? Pada volume yang sama, berarti jarak antar molekul-molekul cairan tentu lebih rapat dibandingkan jarak antara molekul-molekul gas. Kalau volumenya sama ya. Kalau volumenya sama. Ya. Makanya saya bilang kan volumenya sama. Jadi kita tinggalkan tekanan ya. Soalnya saya tadi katakan di awal volume yang sama. Jadi volume yang sama ya. Jadi kan gas kan memenuhi ruang ya. Jadi kalau saya punya wadah 1 liter, berarti kalau saya masukkan gas ke dalam wadah tersebut, berarti kan jumlah molekul gas yang menempati wadah 1 liter itu kan bergantung pada volume wadah kan? Ya. Iya, Bu. Ya. Jadi kalau saya punya wadah yang 2 wadah dengan volume yang sama 1 liter, kalau saya masukkan cairan ke dalam 1 liter cairan ke dalam wadah yang pertama dan saya masukkan 1 liter gas pada wadah yang kedua, yang mana lebih banyak jumlah molekulnya? Yang molekul cairan kan? Iya, karena jarak molekulnya kan tidak sebebas gas ya. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jadi untuk 1 liter cairan, yang kita bandingkan dengan 1 liter gas, maka pemadaman fluoresensi tentu akan lebih sering terjadi pada 1 liter cairan. Kenapa? Karena dalam 1 liter cairan, jumlah molekul cairan tentu lebih banyak dibandingkan jumlah molekul gas dalam 1 liter gas. Karena jumlah molekul cairan lebih banyak, maka jarak antar molekul cairan tentu lebih rapat dibandingkan jarak antar molekul-molekul gas. Sehingga pemadaman fluoresensi pada media cair tentu akan lebih banyak dibandingkan pemadaman fluoresensi pada media gas. Oke ya?
Jadi jangan kita ya memang dia bergantung pada tekanan, tapi kan kita ya makanya saya tadi dari awal bilang ini untuk volume yang sama. Soalnya kalau volumenya tidak dibuat sama, tidak diasumsikan sama, tentu kita sukar. Karena kan gas bergantung pada tekanan. Jadi volumenya kan bergantung pada tekanan ya. Kalau tekanannya tinggi berarti kan volume yang ditempati juga akan berbanding terbalik kan, jadi lebih rendah. Jadi sedikit kecil. Jadi oke ya. Tadi siapa yang bertanya tadi tentang tekanan? Jelas ya? Paham ya? Oke. Untuk kinetika karena ini masih panjang, kita bahas pekan depan saja ya. Atau ini enggak apa-apa lah. Ini pengantar dulu, nanti kita mekanismenya nanti kita lanjut pekan depan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari reaksi fotokimia. Jadi kita sudah masuk kinetika, tapi mekanismenya nanti pekan depan. Ini adalah contoh reaksi fotokimia, pembentukan dua molekul HBr dari H2 dan Br2. Jadi pembentukan dua molekul HBr dari H2 dan Br2. Ini adalah reaksi fotokimia. Jadi reaksi ini tidak bisa berlangsung jika tidak diinisiasi oleh cahaya. Nah, jadi reaksi ini memiliki beberapa tahap. Pada reaksi yang pertama itu adalah reaksi fotokimia. Jadi Br2 itu terurai menjadi dua molekul dua atom Br ketika Br2 ini menyerap satu kuanta cahaya. Oke ya. Nah, untuk reaksi fotokimia seperti ini, lajunya diberikan seperti ini. Jadi, laju reaksi fotokimia itu sama dengan I itu adalah intensitas cahaya yang diabsorpsi. Jadi, tidak ada lagi seperti laju yang sebelum-sebelumnya ya. Laju reaksi kimia biasa itu kan V sama dengan K kali konsentrasi reaktan pangkat orde. Begitu kan? Nah, untuk reaksi fotokimia, laju itu sama dengan jumlah energi radiasi atau intensitas radiasi yang diabsorpsi. Beri tolong deh, sebentar dulu ya. Oke ya. Nah, sekarang diabsorpsi adalah foton yang dengan frekuensi tertentu yang diabsorpsi per satuan waktu, per satuan volume. Dengan demikian, I absorpsi itu menggantikan K konsentrasi laju dikalikan dengan konsentrasi reaktan. Jadi, pada reaksi kimia biasa, V sama dengan, reaksi termal ya, V sama dengan konsentrasi laju kali konsentrasi reaktan pangkat orde kan, begitu ya. Tapi untuk reaksi fotokimia, V itu hanya sama dengan I absorpsi. Itu bedanya ya. Nah, oke. Kenapa? Ya karena ini. Nah, untuk reaksi fotokimia, I absorpsi merupakan foton dengan frekuensi tepat atau frekuensi tertentu yang diabsorpsi per satuan waktu, per satuan volume. Oke, dengan demikian I absorpsi harus menggantikan K dikalikan konsentrasi reaktan dalam menyelesaikan mekanisme reaksi. Sehingga untuk reaksi di atas, itu kan reaksinya belum selesai ya, mekanismenya kan baru satu, baru ini. Nah, sebenarnya mekanisme reaksinya ada sampai 5 kalau saya tidak salah. Ada 4 reaksi elementer. Nah, laju reaksi pembentukan HBr diberikan oleh persamaan ini. Jadi, ini muncul I absorpsi. Ini berarti ini diperoleh dari reaksi fotokimia atau reaksi yang pertama. Nanti kita lihat mekanisme reaksinya. Ini hanya memperlihatkan bagaimana laju untuk reaksi fotokimia. Jadi untuk reaksi fotokimia, persamaan lajunya, V-nya itu sama dengan I absorpsi. Hanya untuk reaksi fotokimia saja ya. Untuk reaksi termal yang mengikuti reaksi fotokimia, kita kembali ke persamaan laju termal biasa. V sama dengan tetapan laju dikalikan konsentrasi reaktan dipangkatkan ordenya. Oke, contoh reaksi fotokimia yang lain adalah ini. Nah, untuk menyelesaikan mekanisme reaksinya sama caranya, pakai steady state. Kalau tidak bisa steady state, berarti pakai tahap penentu laju. Jadi macam-macam caranya. Nah, contoh reaksi fotokimia ini adalah reaksi penguraian A2. Jadi A2 menyerap satu kuanta cahaya, ini nanti akan menghasilkan 2 atom A. Ternyata reaksi ini tidak berlangsung satu tahap. Tidak langsung bersatu satu tahap ya. Ada 3 tahap elementer
Jadi ada 3 tahap elementer untuk sebelum terjadinya produk 2A ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat tahap-tahap elementernya. Tahap yang pertama itu disebut sebagai tahap aktivasi. Jadi A2 ini menyerap satu kuanta cahaya sehingga A2 menjadi teraktifkan. Jadi A2 star. Nah, ini reaksi fotokimia. Untuk reaksi B dan reaksi C ini adalah reaksi thermal biasa. Jadi A2 star menjadi 2A dengan tetapan laju K2. Kemudian reaksi elementer berikutnya adalah A2 star tambah A2 menjadi 2A2 dengan tetapan laju K3. Ya. Reaksi yang kedua dinamakan disosiasi karena A2 terdisosiasi menjadi 2A. Kemudian reaksi yang ketiga disebut sebagai reaksi deaktivasi karena A2 yang teraktifkan nanti akan menjadi A2 saja, sudah hilang starnya. Jadi reaksi yang ketiga itu kebalikan dari reaksi yang pertama. Reaksi yang pertama adalah aktivasi, reaksi yang ketiga adalah deaktivasi. Nah, dari mekanisme reaksi di atas dapat dituliskan laju pembentukan A. Jadi kan produknya A ya, jadi laju pembentukan A. Sebagai dA per dt sama dengan 2K2 kali A2 star. Jadi dari ketiga reaksi elementer ini hanya reaksi kedua saja yang melibatkan A. Sehingga laju pembentukan A itu dilihat dari reaksi elementer kedua. Jadi dA per dt sama dengan, karena pada reaksi elementer kedua ada 2A yang terbentuk, maka ada angka 2 di depan K2. Kali K2 ya, karena tetapan lajunya adalah K2, kali konsentrasi reaktannya yaitu A2 star. Karena satu koefisiennya maka di sini berpangkat 1. Nah, jadi laju pembentukan A itu sama dengan 2K2 dikali konsentrasi A2 star. Inilah yang ditanyakan. Tapi masalahnya di sini muncul spesi yang bukan spesi pada reaksi total. Jadi pada reaksi total hanya ada A2 dan 2A, tidak ada A2 star. Oleh karena itu A2 star ini adalah intermediate. Nah, untuk menghilangkan A2 star dalam persamaan laju ini, maka kita pakai pendekatan steady state. Jadi pakai pendekatan steady state untuk A2 star. Jadi kita anggap laju pembentukan A2 star itu sama dengan 0. Sama ya, seperti biasa, seperti tadi. Nah, sekarang sorry ya, ada di sana, ada K1-nya kah? Oh, ada K1-nya di sini ya. Nah, ini. Oke, saya kira cukup untuk hari ini, sudah 5:30. Jadi pekan depan baru kita lanjut ya. Jadi nanti materi pekan lalu saya belum kirim ternyata. Saya baru lihat tadi di grup, ternyata materi pekan lalu belum ada. Nanti saya kirimkan beserta materi ini. Oke, tolong buat buat list absen di grup. Untuk jawaban soal nomor 3 pekan lalu nanti saya fotokan, nanti saya kirim di grup. Nanti kalau kalian cocokkan sendiri dengan jawaban kalian masing-masing. Oke, ingat tugasnya tadi, ada tugas tadi 1 ya. Apa pengaruh konsentrasi atom yang teraktifkan dengan konsentrasi senyawa pemadam terhadap pemadaman fluoresensi ya, saya tidak salah. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ini saya terlambat tadi mulainya, jadi terlambat selesai. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.